Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan kita lanjutkan membahas mengenai obat pereda nyeri, masih bersama dengan apoteker Sony Edbert. Nah, bagaimana apoteker Sony penanganan pertama ketika seseorang ada tanda-tanda overdosis tadi, mungkin karena mengkonsumsi berlebihan? Iya, kalau penanganan overdosis dari nyeri, itu kan seperti yang tadi saya katakan, sayangnya tidak langsung timbul overdosisnya. Ya, kecuali kalau misalnya memang pasien tersebut memang punya kondisi tertentu yang seperti misalnya memang dia punya gangguan mental atau mental disorder, biasanya dia memang dibawakan dengan obat-obatan antidepresan. Antidepresan sendiri kan sebenarnya juga bisa digunakan untuk meredakan nyeri. Nah, itu sering banget disalahgunakan juga. Kalau khusus obat itu, sekali dia minum berlebihan, bisa langsung kelihatan efeknya, yaitu langsung mengantuk yang tidak tertahankan, atau langsung depresi saluran pernapasan, itu bisa kelihatan. Tapi sayangnya kalau misalnya seperti paracetamol, atau mefenam, atau ibuprofen, bisa jadi nggak langsung kelihatan. Jadi kalau misalnya sudah lewat 24 jam pertama baru timbul semua kelihatannya, kalau saya sarankan langsung hubungi emergency call. Karena efeknya kelihatannya itu seperti mual-mual, berkeringat, lemas, kayak gitu-gitu aja. Jadi tidak spesifik. Kecuali kalau misalnya memang obat-obatan yang tadi saya bilang opioid itu ya, pasti kelihatan dia tidurnya terlalu lama, nggak bangun-bangun, itu bisa depresi pernapasan, memang bisa kelihatan banget, dan pasti keluarga panik, pasti langsung menghubungi emergency call. Tapi kalau obat-obat paracetamol karena nggak kelihatan, kalau kita bisa tahu atau kita bisa gali informasinya, misalnya dari keluarga atau teman, dia habis minum obat apa, berapa banyak, lalu timbul kondisi-kondisi yang seperti tadi, lemas otot, mual, muntah, berkeringat, sampai kejang, itu langsung saya sarankan hubungi emergency call. Oke. Kemudian apoteker Sony kalau misalnya konsumsi berlebihan tapi tidak ada tanda-tanda overdosis, gitu, misalnya saat sakit gigi gitu ya, akhirnya minum 1 kali sampai 3 biji sekaligus kayak gitu, tapi nggak ada tanda-tanda overdosis. Apakah ada dampak jangka panjangnya untuk tubuh? Iya, kalau jangka panjang sih pasti ada. Semuanya pasti bisa menimbulkan jangka panjang. Jangka panjang yang paling sering ya, paling umum itu adalah pasti ada nanti gangguan di hepar. Karena memang kebanyakan obat-obat anti nyeri itu semuanya nanti bekerjanya akan di hepar. Jadi kalau misalnya, atau liver hati. Nah, kalau misalnya nanti mereka berlebihan ya pasti akan mengalami kerusakan hati. Seandainya tidak terlihat overdosis saat itu juga gitu ya. Pasti nanti secara kronis gangguan livernya gitu. Atau gangguan juga bisa di ginjal, di renalnya, karena memang obat-obatan ini tergolong hepatotoksik dan mengganggu ginjal gitu. Kemudian apakah mengkonsumsi obat anti nyeri ini dilarang mengkonsumsi bersama dengan obat lain gitu, apoteker Sony? Apakah ada yang nggak disarankan digunakan secara bersamaan gitu? Dibilang tidak disarankan bersamaan juga iya, tapi dalam kondisi khusus memang harus digunakan bersamaan juga mungkin perlu, tergantung kondisinya. Nah, ini makanya kenapa kita harus konsultasi dengan apoteker atau konsultasi dengan dokter terutama ya, karena dia yang pasti melakukan judgement klinis. Pasti memang akan ada, misalnya obat-obatan yang non steroid anti-inflammatory drug atau NSAID tadi, itu biasanya berinteraksi dengan obat-obatan anti tuberkulosis, anti TBC. Lalu bisa juga kalau seperti paracetamol itu berinteraksinya dengan obat-obatan yang bekerjanya itu di saraf, bisa untuk yang kejang atau bisa untuk orang-orang yang memang mengkonsumsi untuk mood stabilizer. Ya, biasanya seperti itu. Oke. Dan hati-hati juga untuk orang-orang yang mengkonsumsi alkohol, itu juga berpengaruh untuk paracetamol seperti itu. Jadi tergantung obatnya juga. Kalau misalnya ada lagi saya contohkan misalnya steroid dexamethasone yang ya kemarin juga sempat viral, itu sebenarnya juga kalau misalnya dikonsumsi saat pasien mempunyai kondisi diabetes mellitus atau gangguan gula darah, itu juga sangat berpengaruh. Nah, jadi sebenarnya memang kondisinya tergantung pasiennya dan juga
obat apa yang dia konsumsi. Artinya memang setiap obat pasti punya interaksinya. Seperti itu. Oke. Kemudian Apoteker Sony kita bicara soal alergi nih. Nah, pasti kemungkinan ada yang alergi terhadap obat anti nyeri gitu ya. Kalau alergi sendiri gejalanya seperti apa sih? Gejala yang paling umum ditemui itu adalah rash, skin rash, atau kulitnya memerah-merah, kulitnya bentol-bentol. Itu biasanya paling umum kita lihat ya alergi. Lalu alergi yang selanjutnya itu bisa pembengkakan, lalu sampai yang paling parah ya bisa sesak nafas, sampai ya kondisi yang emergensi tadi itu. Jadi macam-macam tergantung alerginya. Oke, tapi bisa diatasi Apoteker Sony atau gimana? Bisa diatasi. Nah, bagaimana mengatasinya? Biasanya kalau alergi sudah saya sarankan ya kalau bisa langsung ke rumah sakit atau ke dokter. Karena pasti obat-obatannya cenderung butuh waktu cepat. Jadi injeksi biasanya seperti itu atau infus. Oke. Kemudian Apoteker Sony ada juga beberapa terkait obat gitu ya, pelarangan minum susu atau minum air kelapa katanya dan beberapa apa jenis makanan lainnya yang alasannya tuh apa sih sebetulnya Apoteker Sony? Ada yang bilang katanya obatnya tidak bisa berfungsi gitu, ada juga yang bilang bisa keracunan. Nah, sebetulnya apa yang menyebabkan tidak boleh konsumsi susu mungkin setelah minum obat? Iya, sebenarnya kalau susu sendiri itu paling sering susu ya. Itu banyak kandungannya yang memang bukan cuma susu sebenarnya, makanan juga. Jadi macam-macam ya. Ini terlalu luas kalau misalnya kita bahas ini. Dan itu memang harus dikonsultasikan dengan dokternya sendiri, tergantung obatnya juga. Tapi memang iya, kadang-kadang memang bisa menetralkan obatnya. Jadi bukan berarti nggak berefek, tapi efeknya itu jadi lebih berkurang seperti itu. Makanya harus konsultasi dulu. Kadang-kadang juga bukan cuma susu tapi makanan. Jadi ada obat yang harus dikonsumsinya saat perut kosong, ada obat yang disarankan justru setelah makan karena dia punya efek samping di lambung. Contohnya yang tadi NSAID yang saya bilang, itu efek sampingnya dia banyak kan di lambung. Jadi pasti kita sarankan untuk sesudah makan. Walaupun yang paling spesifik itu ada, kalau misalnya kita sudah berbicara dengan farmakologinya, ada yang masuk di siklus oksigenase, itu yang paling spesifik COX-2, seperti obat-obat etripoksid dan lain-lain itu, walaupun dia sudah diklaim paling aman untuk lambung, tetap kami sarankan sesudah makan, karena efek untuk beberapa orang yang punya gangguan gastritis lebih sesudah makan. Nah, jadi tergantung obatnya. Bisa aja itu kalau nanti diminum dengan susu ya menetralkan juga bisa, tapi akan terlalu luas kalau misalnya dibahas di sini. Oke, baik. Terakhir Apoteker Sony, tipsnya mungkin ya untuk orang-orang agar tidak overdosis ataupun apa ya bisa mengenal alergi terhadap obat-obat tertentu atau apa terkait dengan penggunaan obat pereda nyeri. Iya, jadi sebenarnya obat anti nyeri itu adalah obat yang tidak asing bagi masyarakat. Kita semua sering mengkonsumsi obat-obat anti nyeri. Untuk di pekerjaan pusing, kita minum paracetamol dan sebagainya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa paracetamol sendiri, kalau misalnya kondisi pasiennya dia alkoholisme, suka minum alkohol atau dia punya kondisi-kondisi tertentu, itu memang kadang-kadang tidak disarankan digunakan, misalnya alergi dan sebagainya. Jadi walaupun terlihat ringan, anti nyeri, dan sering banget kita gunakan, tetap saya sarankan untuk konsultasikan dulu ke apotekernya atau konsultasikan dulu ke dokternya, karena banyak kondisi yang bisa mempengaruhi pasien yang punya bawaan hipertensi, atau misalnya anak-anak yang masih kecil atau usia lanjut, itu semua berpengaruh dengan obat. Bisa jadi dosisnya harus dikurangi atau ada obat-obat yang harus dihindari pada orang-orang yang sudah lanjut usia, ibu hamil, ibu menyusui. Nah, itu kan juga kita harus concern. Jadi tidak semua anti nyeri itu bisa diberikan pada orang-orang tersebut. Nah, juga kita harus memberikan pendampingan karena bisa jadi pasien itu sudah mengkonsumsi obat lain yang berinteraksi dengan obat-obat anti nyerinya ini. Dan kalau misalnya tidak berkonsultasi dengan apoteker atau dokternya pasti tidak tahu, sehingga bisa menimbulkan bahaya. Karena kebahayaannya ini overdosisnya tadi saya bilang tidak langsung terlihat. Nah, jadi
baik bagi kita untuk mengetahui orang-orang di sekitar kita, apakah mereka ini habis mengkonsumsi obat dalam jumlah yang banyak, gitu kan? Itu harus harus kita temani. Karena gejalanya tidak spesifik seperti obat-obatan yang lain. Nah, sehingga kalau misalnya kita tahu dia sudah habis minum obat yang dalam jumlah yang banyak, nah kalau misalnya gejala-gejala yang tadi saya sebutkan timbul, segeralah hubungi emergency call. Kalau mungkin di sekitar Surabaya, pemerintah kota ada 112, call 112, atau misalnya kalau di area Surabaya, karena saya berpraktik di Mayapada Hospital Surabaya, bisa menghubungi extension 150-990, nanti sambungan ke extension 5, itu sudah di emergensinya. Nanti bisa langsung ditangani. Nah, begitu sih kalau menurut saya. Jadi banyak banget kondisinya yang mempengaruhi. Kalau minum langsung sekaligus ya, diminum jangka panjang pun bisa berbahaya. Ada orang yang bisa naik berat badannya, nanti membengkakkan di wajah. Nah, itu bisa banyak. Jadi walaupun obat ini sangat dekat dengan masyarakat, tetap namanya obat harus dikonsultasikan kepada ahlinya, yaitu apoteker. Kalau itu menurut saya. Oke, baiklah Apoteker Sony, terima kasih banyak hari ini sesinya sudah berbagi ilmu soal obat pereda nyeri. Terima kasih banyak. Ya, saya juga terima kasih kepada Eljon sudah menjadi wadah untuk sebagai edukasi bagi masyarakat mungkin yang takut untuk bertemu dengan apoteker, takut untuk bertemu dengan dokter. Ya, semoga dari Eljon wawasannya menjadi terbuka supaya mereka tidak lagi takut untuk berkonsultasi. Oke, baik. Nah, itu ya dia sahabat Eljon. Jadi yang paling penting mengenai obat-obatan adalah konsultasi dulu dengan apotekernya. Jadi bisa sesuai juga apa yang memang bisa dikonsumsi, apa yang memang harus melalui resep dokter supaya tidak overdosis dan tepat juga digunakan dengan penyakit yang sedang diidap pada saat membutuhkan obat tersebut. Semoga berguna dan juga bermanfaat. Saya Cynthia dan juga Apoteker Sony Edward pamit undur diri. Sampai jumpa. Next slide. Terakhir. Udah kabarnya.